Welcome back to my channel. Mumpung suasananya nih masih suasana tahun baru, jadi di video kali ini gue mau ngobrolin soal resolusi membaca gue di tahun 2025. Kenapa sih gue merasa perlu membuat semacam resolusi untuk kegiatan membaca gue? Karena kan kayaknya ya udah membaca itu kan cuman hobi gitu kan. Cuman ya nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak tahun 2025 ini gue nggak mau terlalu banyak pressure. Jadi dalam hal apapun termasuk dalam membaca gitu. Karena gue merasa di tahun 2024 tuh reading progress gue sangatlah bagus dan menyenangkan. Gue bangga banget sama diri gue sendiri gitu kan. Tapi ya akhirnya di akhir tahun gue merasa kayak oke, tahun 2025 gue ingin menjadi lebih santai. Dalam apapun di hidup gue yang terjadi di tahun 2025 gue pengen agak lebih santai dan itu juga berlaku untuk hobi membaca gue. Jadi di video kali ini gue akan kayak ngasih apa ya, ya gue akan membeberkan beberapa resolusi gue yang nantinya ke depan kalau misalnya ternyata gue agak lesu, agak menurun minat baca gue bisa kembali lagi ke video ini untuk mengingatkan diri gue sendiri kalau ayo ini di awal tahun lo bikin video resolusi kayak gini. Jadi kalau lo lagi kehilangan semangat, lo harus ingat sama video ini. Dan harapan gue juga kalau kalian nonton video ini dan kalian butuh semangat gitu kan, maksudnya kayak butuh motivasi untuk membuat resolusi membaca juga. Karena menurut gue hal-hal yang gue masukkan ke dalam resolusi membaca gue di tahun 2025 ini ya akan cukup membantu gue dalam apa ya kegiatan membaca gue yang selama 4 tahun ke belakang kemarin itu adalah sesuatu yang cukup signifikan dalam hidup gue. Jadi ya kalian kalau abis nonton video ini terus kayak oh gue mau bikin juga resolusi gitu, tapi gue mau memodifikasi nih dari yang lo tonton di video gue, boleh banget bebas aja sesuai sama diri kalian aja, dan langsung aja kita ke resolusi gue di tahun 2025 dalam kegiatan membaca tuh apa aja. Yang pertama, Goodreads Challenge. Ini tuh sesuatu yang sangat berubah banget karena kemarin-kemarin itu di beberapa tahun ke belakang gue setiap kali menentukan target bacaan gue di Goodreads Challenge itu biasanya itu selalu kayak di atas 40 buku. Jadi biasanya gue menghitung rata-rata buku yang gue baca setiap bulan dan itu biasanya selalu di angka 40 ke atas, 48. 48, 50, 52 gitu. Kayaknya 4 tahun terakhir kayak gitu aja angkanya. Dan biasanya gue selalu melampaui target-target yang sudah gue tentukan itu gitu kan. Tapi di tahun ini gue hanya set 2 buku sebagai target buku yang gue baca di tahun ini. Tapi bukan berarti memang gue literally baca 2 buku aja gitu. Cuman gue tuh nggak mau merasa under pressure gitu dalam membaca. Karena selama ini kayaknya, ini pribadi gue sendiri ya, nggak tahu kalian juga merasa seperti itu atau enggak. Cuman selama ini gue kan suka pasang target membaca di atas angka 40 gitu. Dan kadang ada masa-masa di mana kalau di Goodreads itu kan suka kelihatan gitu kalau kita lagi behind schedule atau kita ahead of schedule atau kita on schedule, itu kan kelihatan ya. Nah kadang kalau misalnya lagi posisinya tuh gue lagi behind schedule tuh kayak agak pressure sedikit gitu gue nya. Jadi kayak ya mungkin ini gue aja gitu ya, tapi ya balik lagi gitu gue nggak tahu kan kalian kayak gimana. Cuma kalau gue merasa kayak under pressure dan gue kayak merasa harusnya kegiatan membaca ini adalah kegiatan yang membuat gue happy, membuat gue senang. Jadi ya literally gak peduli gitu gue mau baca berapa buku 1 tahun gitu. Kalaupun gue mau baca 100 buku ya it's good for me. Kalaupun gue cuma bisa baca cuma 1 buku ya no problem juga gitu. Makanya gue men-set 2 buku aja yang jadi target bacaan gue, dan gue udah selesai baca 1 buku di awal tahun. Jadi gue lagi on progress baca buku kedua, jadi ya pastinya tercapai lah. Cuman kan tidak ada pressure gitu, maksudnya gue tidak perlu memikirkan target bacaan gue yang belum terpenuhi gitu. Kalau misalnya belum terpenuhi, jadi kayak udah 2 buku yang gue baca ya udah, gue ke belakangnya mau cuman baca sebulan 1 buku, sebulan 2 buku, atau bahkan gak baca buku sama sekali, itu ya no pressure at all gitu. Ini uh, lebih ke mental gue sendiri sih. Gue kayaknya udah terlalu banyak tekanan dari sekeliling gue, hidup gue gitu. Gue nggak mau menambah hobi membaca gue yang seharusnya menjadi escapism, menjadi apa ya, sesuatu yang merefresh gue tuh malah jadi membuat gue tertekan gitu. Gue gak mau. Makanya di tahun 2025 ini gue tidak mau menargetkan membaca buku terlalu banyak, cuma 2 buku.
tapi ya setidaknya gue tidak under pressure. Yang kedua, resolusi gue itu adalah membabat TBR fisik. Jadi beberapa waktu yang lalu gue tuh sempat ngeliat data gue. Jadi gue tuh emang suka mencatat kan kayak buku-buku yang gue beli, terus buku yang udah gue baca, buku yang belum gue baca, dan jumlah buku yang gue belum baca itu cukup mengkhawatirkan. Itu kayak ada 130-an buku gitu, dan mungkin beberapa orang di luar sana tuh malah jumlahnya lebih banyak gitu. Cuma buat gue jumlah ini tuh udah cukup banyak banget buat gue. Jadi kayak gue merasa kayak oh ini harus berhenti nih gitu kan. Karena beberapa tahun ini kan gue selalu bangga dengan prinsip gue yang membaca dan membeli buku itu adalah dua hobi yang berbeda. Tapi di tahun ini gue ingin merubah diri gue menjadi sedikit lebih bijak gitu kan. Karena ya gue merasa kayak agak sayang gitu tumpukan buku yang belum gue baca ini tuh kayak kasihan menurut gue gitu kan. Gue udah beli dan gue nggak baca, cuman gue tumpuk doang. Ya tetap gue koleksi sih memang, tapi alangkah lebih bijak kalau gue memang membeli buku dan langsung membacanya gitu. Jadi untuk hal ini gue punya resolusi di mana gue harus membaca 10 buku dari tumpukan TBR gue sebelum gue akhirnya membeli 3 buku baru. Jadi 10 untuk 3. Gue namain itu namanya 10 untuk 3. Kenapa 3? Ya karena gue pengen tumpukan TBR itu cepat habis. Kalau misalnya gue tidak membatasi berapa banyak buku baru yang bisa gue beli setelah gue membaca 10 buku di TBR gue takutnya gue akan kalap lagi dan tidak terkontrol lagi, dan akhirnya TBR gue nggak akan habis-habis. Jadi ya itu 10 buku untuk 3. 10 tuh jumlahnya cukup banyak menurut gue tuh kayak rata-rata gitu ya. Rata-rata selama 4 tahun terakhir ini tuh gue lihat ya 10 buku tuh kira-kira habis 2 bulan lah. Jadi 2 bulan sekali gue baru boleh beli buku baru gitu, dan itu pun harus bijak banget gitu kan ya, buku apa yang mau gue baca banget gitu kan. Jadi ya itu yang pertama ya untuk membabat TBR gue. Yang kedua, ada hal lain yang gue masukkan ke resolusi gue untuk membantu gue lebih apa ya, lebih semangat dalam membabat TBR gue, yaitu tabungan buku. Ini gue terinspirasi dari salah satu teman bookstagram gue namanya Yunia, dan banyak juga yang udah menerapkan hal ini. Ada Karahel juga. Karahel waktu itu kayak gue pernah lihat dia bikin tabungan buku juga. Dan prinsipnya tuh gini, untuk setiap buku yang gue baca, gue akan memasukkan sejumlah uang ke dalam rekening gue untuk itu menjadi tabungan buku yang nantinya bisa dialokasikan untuk membeli buku baru lagi atau ya untuk apapun yang gue inginkan gitu. Tapi gue memang punya satu rekening yang memang ini tuh emang untuk buat beli Kindle. Karena kan beli Kindle tuh nggak bisa semua rekening, gue nggak tahu ya, karena gue cuma punya 3 rekening, dan satu rekening ini doang yang bisa untuk beli Kindle di Amazon gitu kan. Jadi buku Kindle di Amazon. Jadi di rekening itu memang untuk beli buku, khusus beli buku, dan rekening itu juga yang akan gue pakai untuk tabungan buku ini. Dan nominalnya sih bebas sebenarnya. Kalau gue pribadi, gue menerapkan atau menarifkan nominalnya itu adalah 50.000 per buku. Jadi ya kan lumayan. Kalau gue baca 10 buku TBR fisik gue, artinya ada 500.000 di tabungan, dan gue pun bisa beli 3 buku baru dari uh, uang yang udah dikumpulkan itu. Jadi ya win-win solution gitu kan, dari aku untuk aku gitu namanya. Jadi ya itu adalah dua hal yang membuat gue itu adalah dua hal yang gue masukkan ke resolusi gue dalam rencana gue untuk membabat TBR fisik gue yang cukup banyak dan mulai mengkhawatirkan itu jumlahnya. Yang ketiga, ini resolusinya gue namakan di catatan gue itu adalah it's okay to not join the PO. Jadi belakangan ini kan lagi banyak banget penerbit yang ngeluarin buku-buku bagus dan itu ada PO-nya gitu kan. Dan kalau PO itu kan biasanya dapat penawaran-penawaran menarik ya, misalnya kayak ya dapat souvenir gitu dan dapat harga yang terbaik gitu kan. Dan gue tuh kemarin-kemarin tuh suka kayak FOMO gitu. Jadi kayak gue mau ikutan PO buku ini, gue mau ikutan PO buku ini, dan akhirnya bukunya jadi ya udah mangkrak aja gitu kan. Ada sih yang udah dibaca, tapi ya beberapa kebanyakan sih memang mangkrak aja di rak buku gue. Jadi di tahun 2025 ini gue berencana untuk ya tidak FOMO dengan mengikuti setiap PO yang dikeluarkan oleh para penerbit yang emang bukunya tuh sangat-sangat menggiurkan semua. Banyak banget buku bagus yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit-penerbit kita di Indonesia ini. Tapi ya gue berusaha untuk tidak terlalu FOMO untuk mengikuti PO-PO itu, dan gue memilih untuk ya udah
kalau misalnya memang mau beli bukunya ya habiskan dulu TBR gue, lalu gue baru bisa membeli buku barunya dan menunggu diskon yang sebenarnya kalau menurut gue diskon-diskon di penerbit Indonesia itu banyak gitu loh, rutin gitu loh. Tiap bulan tuh kayaknya ada aja gitu momen-momen dimana banyak diskonan. Jadi ya menurut gue sama aja gitu loh. Ya mungkin gue gak akan dapat souvenirnya tapi ya balik lagi gue menilai diri gue kayak oh ya udahlah gue juga kadang souvenirnya juga cuma akhirnya gue tumpuk dan gue jadikan koleksi aja gitu kan nggak dipakai juga jadi ya mungkin akan lebih bijaksana dengan nunggu diskonan yang ada aja. Jadi itulah yang ketiga ya berarti ya. It's okay not to join the PO. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini di catatan gue kasih judul Be Your Own Reader. Jadi dengan maraknya gak tahu ya ini karena mungkin algoritma media sosial gue memang karena gue banyak nyari hal-hal yang berbau dengan buku dan membaca jadi memang media sosial gue tuh mengarahkan gue ke banyak komunitas-komunitas membaca gitu kan ya di Instagram, TikTok, di X. Nah, dan namanya media sosial gitu kan, komunitas yang terbentuk di media sosial, terkadang mereka itu kan suka kayak, gue nggak tahu ya ini dari pengalaman gue pribadi gitu. Kadang ada standar tidak tertulis yang mereka punya gitu, kayak misalnya ya, oh sekarang tuh yang hype itu baca buku ini, oh yang sekarang tuh yang lagi hype baca buku ini gitu kan, dan gue memilih untuk tidak mengikuti apapun itu yang lagi rame di media sosial gitu kan. Gue tetap update tapi gue tidak ingin ikut nyemplung ke dalamnya gitu. Jadi kayak oke gue mantau aja gitu kan yang lagi hype ini apa. Jadi kalau misalnya diajak ngobrol sama temen-temen perbukuan tuh gue masih ngerti gitu. Tapi ya bukan berarti gue harus mengikuti arusnya. Jadi kayak misalnya orang lagi pada rame baca ini, orang lagi baca ini gitu. Gue tidak mau mengikuti karena gue ingin menjadi my own reader. Gue pengen menjadi pembaca yang adalah diri gue sendiri gitu. Gue gak mau ngikutin arus, gue gak mau ngikutin tren. Jadi ya gue akan baca buku apapun yang gue suka, genre apapun yang gue mau baca saat itu, tergantung suasana hati gue gitu. Dan gue berharap kalian juga bisa kayak gitu, karena gue banyak melihat kayak ada di TikTok yang jumlah buku yang dibaca per tahun itu menentukan seberapa avid reader kamu. Oh my god, kayak pressure banget gitu loh. Gue pribadi baca itu memang untuk menghibur diri gue yang stres sama kehidupan real life gue gitu. Jadi ketika gue dihadapkan dengan postingan media sosial yang kayak, oh lo cuma baca 40 buku per tahun, oh gue bacanya 200 gitu, itu kayak, it's not a, ini tuh bukan balapan, bukan lagi olimpiade, jadi kayak menurut gue, kalian gak usah merasa tertekan sama hal itu. Kalau kalian suka baca itu udah cukup, ya kalian pembaca gitu. Kalian mau baca di platform apapun gitu kan, mau dibaca versi digital kah, versi fisik kah, nggak perlu book shaming gitu, karena menurut gue apapun yang kalian baca selama itu hmm, apa ya, tidak mengajak kalian untuk melakukan hal yang tidak baik, menurut gue kayaknya tidak masalah gitu ya. Jadi ada baiknya di tahun 2025 ini gue ingin menutup kuping dan mata dari hal-hal yang tidak ingin gue dengar dan gue lihat. Jadi ya gue pengen ya udah gue baca-baca aja apa yang gue mau baca, dan gue harap akan lebih banyak orang yang juga bisa bersikap kayak gue gitu, karena gue agak miris ya melihat kayak ada orang yang cuman baca buku fiksi aja terus nanti diklaim kalau mereka tuh yang baca fiksi aja tuh kayak lo tuh nggak cerdas, bacaannya cuma fiksi doang gitu, kayak oh oke, okay. Are you smart gitu. Kalau kalau gue memang selalu punya counter kayak gitu, cuman kasihan orang-orang yang menurut gue ya pembaca-pembaca lain yang mungkin tidak seperti gue pola pikirnya gitu dan langsung merasa kecil hati karena merasa oh gue bacaannya cuma novel doang, ternyata gue tidak bisa dianggap cerdas ya. Dan menurut gue udah kalian gak usah dengerin yang kayak gitu. Jadi makanya gue bilang kalau di tahun ini gue mau lebih banyak tutup mata dan tutup kuping untuk hal-hal yang tidak ingin gue lihat dan gue denger, karena jujur ya, jujur banyak banget drama di komunitas perbukuan. Tapi ya tinggal ke kalian aja gitu, balik lagi ke kalian, pilihannya kalian mau ngikutin dramanya atau kalian mau ngikutin asik-asiknya punya temen yang hobi membaca juga. Kalau gue sih lebih milih yang terakhir ya, gue pengen ikut asik-asiknya aja gitu untuk punya temen di hobi yang sama. So ya itu tadi 4 hal yang jadi resolusi gue di tahun ini dalam
hobi gue membaca. Gue intinya tidak mau banyak pressure dan gue tidak ingin mengikuti drama. Jadi ya esensi gue membaca adalah sebagai hobi yang harusnya bisa membuat hati gue senang dan relax. Jadi gue pengen fokus ke situ aja dan gue tidak bermaksud menggurui atau memaksa kalian gitu. Cuman semoga aja bisa inspired gitu, kalian bisa terinspired dengan video gue kali ini gitu kan. Karena gue agak miris, itu tadi yang terakhir gue bilang, gue agak miris melihat bahwa di komunitas yang seharusnya sangat positif gitu kan, masih banyak orang-orang yang kayak mengecilkan hati orang lain dengan entah jumlah buku yang dia baca tiap tahun kah, atau apa namanya, genre apa yang dibaca, media apa yang dia pakai untuk membaca. Itu masih banyak loh orang-orang yang merasa kayak mereka tuh lebih baik dari orang lain dan jadi mengecilkan, dan menurut gue jadi membuat komunitas membaca ini sangatlah tidak positif jadinya, dan gue agak miris. Makanya gue memutuskan untuk membuat video resolusi gue di tahun 2025, resolusi membaca di tahun 2025. Semoga kalian bisa terinspired. Dan sebenarnya sih kayak agak rambling gue nya ya, karena ini udah setengah 12 malam, jadi kayak gue udah nggak tahu apa yang gue omongin. Nah, mungkin nanti pas diedit semoga tidak terlalu banyak yang gue potong. Jadi ya segitu dulu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you so much for watching this video. I'll see you in my next video. Bye-bye.